Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Nama saya Muhammad Pandi. Nama saya MP Prem Pratama. Nama saya Muhammad Nazim Al-Hakoni. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam penelitian biji kacang hijau. Terima kasih. Halo teman-teman, selamat datang di video kita. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perkecambahan biji kacang hijau dalam tanda kurung Phycna radiata. Proses penting ini menjadi awal kehidupan pertumbuhan. Dalam materi ini kita akan mempelajari tahapan proses perkecambahan, tipe-tipe perkecambahan, pertumbuhan primer dan sekunder, faktor-faktor yang mempengaruhi serta dominasi biji kacang hijau. Proses perkecambahan pada kacang hijau. A. Tahap dormansi atau sebelum perkecambahan. Dormansi adalah keadaan biji tidak tumbuh meskipun berada di lingkungan yang sesuai. Pada kacang hijau, dormansi umumnya bersifat sementara dan bisa diatasi dengan perendaman air. Dormansi menjaga biji tidak tumbuh sebelum waktunya, misalnya saat musim kering. B. Tahapan perkecambahan. 1. Ambisi atau pengisapan air. Biji kacang hijau penyerapan air sehingga jaringan biji membengkak. Dan 2. Aktivitasi enzim. Enzim seperti amilase aktif dan mengubah pati menjadi gula. Gula digunakan sebagai energi untuk pertumbuhan embrio. Dan 3. Pertumbuhan embrio. Radikula tumbuh pertama sebagai akar, disusul oleh plumula yang tumbuh ke atas menjadi batang dan daun pertama. Perkecambahan pada kacang hijau. Kacang hijau mengalami perkecambahan epidial, yaitu kotiledon terdorong keluar dari tanah bersama plumula. Kotiledon berperan sebagai cadangan makanan dan berubah menjadi daun semu. Setelah daun sejati tumbuh, kotiledon akan rontok. 4. Pertumbuhan primer dan sekunder. A. Pertumbuhan primer terjadi karena aktivitas meristem apikal di ujung akar dan batang, menghasilkan pemanjangan akar dan batang. Pada kacang hijau, akar tumbuh ke bawah untuk menyerap air dan batang tumbuh ke atas mencari cahaya. B. Pertumbuhan sekunder. Kacang hijau tidak mengalami pertumbuhan sekunder karena termasuk tumbuhan herba semusim, tidak berkayu. Tidak ada penebalan batang yang signifikan seperti pada tumbuhan berkayu. 5. Faktor-faktor yang memengaruhi perkecambahan. 1. Air. Air diperlukan untuk memulai imbisi dan aktivitas enzim. 2. Suhu. Suhu optimal untuk kacang hijau yaitu 25-30 derajat Celcius. 3. Oksigen. Diperlukan untuk respirasi sel selama pertumbuhan embrio. 4. Cahaya. Tidak terlalu penting untuk memulai perkecambahan kacang hijau, tapi diperlukan setelah plumula tumbuh. 5. Kedalaman tanaman. Biji sebaiknya tidak ditanam terlalu dalam agar plumula bisa mencapai permukaan dengan mudah. Kesimpulannya, kacang hijau mengalami perkecambahan epidial. Proses perkecambahan diawali dengan inhibisi, lalu aktivasi enzim, dan pertumbuhan embrio. Kacang hijau tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Faktor-faktor penting: air, suhu, oksigen, cahaya, dan kedalaman tanam. Dormansi adalah kondisi biji tidak tumbuh sebelum kondisi lingkungan sesuai dan bisa diatasi dengan perendaman air.